Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita kumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Kumpulnya kita malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita kumpul bersama-sama dalam rangka acara roahan keluarga besar almarhum Engkong Haji Bira. Ini kalau kata orang Betawi, dari pertama tadi kita sudah mengirimkan Fatihah, terus kita baca Al-Quran, terus kita baca pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahli kubur dapat kiriman dari anak-anak cucunya, apa luber banget ini kiriman, ya, saking lubernya tampung, akhirnya dibagi buat orang-orang yang tadi wajami'il mukminin wal mukminat, kebagian, ya. Jadi ada satu kisah ketika Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh hambanya yang ada di Kampung Jati Cempaka, RT 5 RW 6. Siapa kira-kira ya? Katanya ada di situ hamba Allah yang ada di Kampung Jati Cempaka, setiap pagi, siang, sore diemnya di empang. Nah, mudah-mudahan nggak ada nih yang ada di empang, nggak ada. Jadi dapat tugas nih malaikat maut. Begitu dia dapat tugas mencabut ruh manusia, yaitu dicabutnya diawali dari kaki dulu. Ketika dicabut dari kaki protes, wahai malaikat maut, tidak pantas engkau mencabut ruhku dari kakiku, sedangkan kakiku sering sekali pergi ke tempat yang baik, sering ke majelis ilmu, sering ke majelis taklim. Jangan kau cabut dari kakiku, cabut dari tempat yang lain. Malaikat maut mencabut dari tangan. Begitu dicabut dari tangan protes lagi, wahai malaikat maut, jangan engkau cabut ruhku dari tanganku, sebab tanganku ini sering bersodakoh, tanganku ini sering mengusap kepala anak yatim. Jangan, enggak cocok, cari bagian lain aja. Dicabut dari bagian mata protes lagi, wahai malaikat maut, jangan engkau cabut ruhku dari mataku, sebab mataku ini sering membaca Al-Quran, sebab mataku ini sering melihat alim ulama, ustadz, guru, kiai. Jangan engkau cabut, wahai malaikat maut. Bingung malaikat maut, dicabut dari mana aja diprotes. Dia lapor sama Allah, ya Rob, ini hambaku yang ada di Kampung Jati Cempaka, setiap aku cabut selalu diprotes lantaran ini manusia sering sekali berbuat kebaikan. Kata Allah, oh itu adalah hambaku yang beriman, hambaku yang taat, hambaku yang selalu menjalankan perintahku. Akhirnya ditariklah tangan malaikat maut, ditulis Al-Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka tangan malaikat maut diusapkan di mukanya yang mau dikeluarin ruhnya. Begitu diusapkan, wahai makhluk manusia yang mulia, kembalilah engkau ke Tuhanmu dengan ridhonya dan masuklah ke dalam surganya. Ruh itu keluar tanpa merasakan sakit sedikit pun. Masya Allah. Kira-kira kita mau nggak masuk surga, Pak? Mau nggak masuk surga? Pertanyaannya, kalau masuk surga hari ini pada mau nggak? Pasti jawabannya gak bakal mau. Sebab apa? Di dalam diri kita masih punya rasa hubbud dunia, cinta dunia, tapi takut mati. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka.
kemudah dimiliki hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tuh. Kalau kita mau masuk surga, persiapkan amal ibadah kita. Dan amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat kita. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Inna sholata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kita jangan ditunda-tunda sholat. Jangan nunggu ntar saya sholat kalau saya udah bener. Kalau kita bener, kalau sebelum bener dicabut sama malaikat maut bagaimana? Justru dengan kita sholat yang tadinya enggak benar, insya Allah kita bisa jadi benar. Jangan kita nunggu hidayah datang, tapi kejar hidayah sampai hidayah itu dapat kepada diri kita. Nah, kalau udah tua nih, kita meninggal dunia. Begitu kita meninggal dunia, nyampe alam kubur, ditanya sama mungkar dan nakir, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Man kita buka, man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kita buka, apa kitabmu? Al-Qur'anul Karim. Bisa baca? Kagak. Habis ditabokin sama malaikat nakir tuh, pada jeding bibirnya. Kata malaikat mungkar, pikiran lu kagak, ada orang begitu, ide malah. Kata malaikat, ya. Jadi sholat ini sangat penting dan yang pertama kali dihisab. Kita kadang-kadang suka menghadiri acara Isra Mi'raj, ya, memperingati Isra Mi'raj. Kita harus tahu apa itu memperingati Isra Mi'raj. Jangan cuma datang, duduk, gegares, tapi harus tahu hikmahnya. Karena di dalam Isra Mi'raj itu diingatkan bahwasanya kita disuruh perbaiki sholat kita, benerin sholat kita. Yang pertama, benerin niat kita. Jangan niat cuma karena ingin menggugurkan kewajiban saja. Kita harus tahu niat kita untuk apa nih, sholat ibadah kita untuk apa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Di situ sholatku, ibadahku, sujudku, hidupku, matiku kita serahkan kepada Allah. Kalau niat kita sudah mantap, maka benerin bacaan sholat kita. Ya, apa sholat yang kita baca? Yaitu Al-Quran. Al-Quran salah satu rukun sahnya sholat. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, belajar sama ustadz, belajar sama kiai, belajar sama habaib, pelajarin Al-Quran. Jangan ustadz dimusuhin, ustadz dibenci, muliakan ustadz. Datang nih anak kita nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, tenteng. Assalamualaikum ustadz, rumah ustadz Barok. Serahin anak kita ngaji. Nih anak saya titipin biar bisa ngaji, biar bisa baca Quran. Biar kalau saya mati ada yang bacain anak saya baca Quran. Tempelin deh tangannya, ustadz nih ada 2,5 juta, mudah-mudahan ustadz ikhlas. Ada orang tua begitu? Ya, iyalah. 25.000 ibu enggak. Ya. Jadi kita memuliakan seorang guru, maka akan dimuliakan oleh Allah. Jangankan kita memuliakan guru, julusuka saatan fi majelis ilmi. Dudukmu walaupun sebentar di majelis ilmu. La tamasu kolaman, enggak bawa pulpen, wala taktubu harfan, enggak nulis satu huruf pun, khairul laka min alfi raqabatin. Itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Tuh, baru duduk di majelis ilmu, di majelis taklim. Bagaimana kalau kita memuliakan gurunya, sang pengajarnya? Wassalamuka ala wajhil alim. Salamu terhadap orang alim, pada ustadz, guru, kiai, khairul laka min alfu, ibadah 1000 tahun lamanya. Muliakan ustadz, ya. Lalu apa yang harus kita benarkan sholat kita? Benarkan gerakan sholat kita. Sholat jangan keburu-buru. Emang pada mau kemana sih?
Kayak capung cebok sholat nyari imam, cari imamnya yang bacanya cepat. Apalagi mau tarawih ntar nih, nyari yang cepatannya bacanya. Cepet doang kalau bacanya pada salah, sama aja bohong. Ya, selama-lamanya ini orang sholat nggak bakal sampai lewatin 10 menit atau sampai 1 jam, enggak. Ya. Terus yang terakhir, benarkan waktu sholat kita jangan ditunda-tunda. Kalau masjid udah berkumandang, musola udah kedengaran azan, berhenti sejenak aktivitas kita yang lagi pada kerja, yang lagi pada kongko, yang lagi pada ngopi, berhenti dulu tuh. Waktunya kita sujud kepada Allah. Jangan kayak orang kampung sono, azan udah berkumandang, ini anaknya di depan TV sambil enak-enakan dia karaoke. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Emaknya masuk, kirain ngomelin, nyambung, entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Lakinya masuk, lakinya ngefans banget sama Sahrul kan, langsung tujhe deko tuwi jane seneng, tiare hota happy wana seneng, abya hasika hajaihum, teri bahome marjaihum. Engkongnya pakai tongkat nyambung, amko hamise curalo, tongkatnya jatuh. Ya, perbaiki sholat kita, karena itu salah satu amalan yang pertama kali dihisab. Sedikit terakhir saya akan menyampaikan, saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad. Ar-rajula ila amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib, faqala sa'asalaka an salasa masail. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, tolong engkau jawab tiga pertanyaan ini. Apakah di dunia ini yang dekat dan yang paling terdekat? Pertanyaan kedua, apakah di dunia ini yang sulit dan yang paling tersulit? Dan yang ketiga, apakah di dunia ini yang indah dan yang paling terindah? Yang pertama, di dunia ini yang paling dekat adalah keluarga kita, orang tua, anak, sahabat, saudara, semuanya dekat. Tapi dekatnya hanya sesaat. Kayak kemarin kita kumpul dekat semua, selesai acara kita bubar semuanya. Lalu apa yang paling terdekat? Yang paling terdekat adalah kematian. Sebab kematian dari kita tidur sampai terbangun tidur itu akan selalu mengikuti kita. Ada riwayat bahwasanya kematian itu ada di ubun-ubun kepala kita, kemana kita pergi selalu ngikutin kita. Makanya jangan sampai ketika kita meninggal dunia dipanggil dalam keadaan kita berbuat kemaksiatan. Lalu apa yang kedua yang sulit di dunia ini? Yang paling sulit di dunia ini apabila kita mati, kita gali kuburan sendiri, nyolatin sendiri, mandi sendiri, apa minjem kurung batang sendiri. Tuh yang paling sulit, yang sulit. Seandainya pun ada, mustahil ada orang mati minjem kurung batang ke rumah PRT. PRT juga angker, udah mati, bener nggak? Lalu apa yang paling tersulit di dunia ini? Apabila ada orang mati enggak bawa amal sedikit pun, itulah orang yang paling tersulit. Sedangkan di dunia ini kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bersenang-senang,
bukan untuk berpoya-poya, tapi Allah menciptakan kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di situ kita perbanyak ibadah kita. Insya Allah dari salah satu ibadah kita sekecil apapun, kalau Allah ridho dengan ibadah kita, insya Allah jaminannya kita bakal masuk surga. Dan yang terakhir, apa di dunia ini yang indah? Tentunya yang indah sudah pasti istri kita indah, ya. Alam semesta nih indah nih, ya. Kita bersyukur masih diberi kesempatan sama Allah, masih diberikan kesempatan bernapas, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kehilapan kita. Nih, alam yang begitu indah, tiang langit yang begitu besar, di mana tiangnya? Gunung-gunung yang begitu tinggi, di mana itu? Siapa yang nyiptain? Laut yang begitu luas, siapa yang nyiptain kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup dan bernapas. Teruslah kita beribadah kepada Allah, agar ibadah kita nanti yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Lalu apa yang paling terindah di dunia ini? Ketika kita meninggal dunia, kita langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit dan singkat, ada sedikit yang masuk, ya, hingga semakin rajin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para sahibul bait yang acara ini roahan, mudah-mudahan segala niat dan hajat keinginannya supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedekahnya ini insya Allah diganti oleh Allah lebih banyak lagi rezekinya. Ya, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.